pendapat pakar sebenarnya, cuman tambahan ya, nanti ketika ada fase selanjutnya kan kita menentukan penyebab-penyebab itu setelah kita mendapatkan variasi sebabnya gitu ya. Baik, kita akan membahas tentang ini dulu. Saya akan memberikan apa namanya tadi kesepakatan pakar ya supaya jelas besok. Jadi yang disebut pakar itu sebenarnya adalah orang yang memiliki pengetahuan atau kemampuan di bidang tertentu atau pengalaman ya. Jadi ada kemampuan itu di pengetahuan di bidang tertentu itu namanya otoritas ya, itu disebut pakar. Nah, otoritas itu disebabkan oleh pendidikan bisa, disebabkan oleh pengalaman bisa, disebabkan oleh posisi. Occupation posisi itu misalnya kepala sekolah itu kan posisi. Nah, itu bisa seperti itu sehingga kita mengerucutkan pakar ini nanti dari berbagai apa namanya orang sebagai pakar. Yang pertama pakar itu tentu dosen ya, guru besar, profesor ya itu pakar. Tapi untuk ke dosen kan mungkin agak sulit bagi teman-teman. Mungkin kalau menghubungi dosennya dulu kan ya sulit juga. Tapi kalau punya teman dekat dosen bisa aja di telepon untuk wawancara besok. Kalau enggak turun ke ini pakar yang variasi pakar lainnya itu guru penggerak bisa, seperti Bu Buning ini kan bisa pakar. Tapi kalau beliau mau menjawab telepon Anda silakan. Tapi kan mungkin sibuk juga kan. Nanti kalau guru berprestasi ya, misalnya guru berprestasi nasional atau provinsi lah paling enggak ya, jangan yang kecamatan. Maksudnya yang guru berprestasi provinsi atau nasional, misalnya Anda punya kenalan ya itu bisa dijadikan pakar untuk diwawancarai. Atau penggiat pendidikan itu orang yang biasa nulis di koran, komentator ya, misalnya kayak ada beberapa orang yang di koran lokal atau koran nasional yang sering menulis tentang pendidikan, boleh juga. Itu kalau masalahnya bukan pendidikan, misalnya yang psikologi bisa juga psikolog gitu ya, itu pakar. Atau orang yang sedang S2 atau S3, mahasiswa S2 S3 bisa juga dipakai pakar untuk diwawancarai, atau dari organisasi profesi ya, misalnya PGRI atau ini tapi terkait bukan mengajar ya, terkait misalnya kondisi daerah 3T itu kan pakai itu bisa. Tapi kalau untuk yang mengajar ini harus untuk yang literasi, numerasi itu yang prestasi belajar itu kalau bisa yang guru penggerak atau guru berprestasi atau pakar yang di bidangnya ya di dosen gitu. Jadi itu ya clear ya. Jadi yang pakar itu. Jadi besok tidak, kalau enggak ya ke guru penggerak ya itu. Itu nanti kalau kesulitan. Pokoknya dicarilah, jangan cepat menyerah dengan keadaan ya kalau itu. Sama besok itu kita pertemuan siang, jadi paginya Bapak Ibu bergerak nanti disampaikan di LMS. Kemudian hari ini kita sangat seperti disampaikan Bu Ning tadi bahwa kita diskusinya sangat bagus, dan mungkin ada beberapa hal yang perlu dikuatkan ya dalam diskusi itu atau dalam wawancara nanti ya, bahwa wawancara itu prinsipnya 5W 1H. Nah, W itu what, who, where, when, why. What itu apa, who-nya siapa, where-nya di mana, when-nya kapan, why-nya mengapa. Tapi jika pertanyaan itu sudah jelas, enggak usah ditanya. Misalnya who-nya sudah jelas kan enggak usah ditanya. Tapi kejar ke why-nya saja atau how. Ya, why, how itu bagaimana. Bagaimana ini sehingga di transkrip nanti muncul Bapak Ibu, di transkrip itu pertanyaan jawaban, jangan langsung jawaban saja ya, harus ada pertanyaan. Nanti akan terdeteksi di situ yang wawancaranya itu agak dalam, mana wawancaranya hanya sekedarnya, itu kelihatan di situ. Nah, bagi teman-teman yang tadinya sudah terlanjur pertanyaan satu jawaban satu saja,
mungkin wawancara yang untuk besok diperdalam. Jadi tadi seperti ada beberapa contoh dari Bu Marhaini tadi wawancaranya agak lumayan panjang dari yang disampaikan tadi, sama mungkin tadi ada beberapa juga Bu Eda atau tadi siapa itu yang wawancaranya juga kelihatan ya, Bu Asi itu juga, Bu Esti itu kelihatan dari ini pertanyaannya ada pertanyaan tambahan ya, satu kasus pertanyaannya tambahan itu, maksudnya yang Anda cari Bapak Ibu adalah penyebab alternatif penyebab masalah, bukan satu ya, jadi beberapa. Makanya nanti tadi ada pertanyaan siapa tadi, Pak Arifuddin nggak salah, itu yang dominan mana. Nah, jadi maksudnya ada banyak seperti disampaikan teman-teman yang lain tadi, mayoritas sudah. Jadi penyebab alternatif itu ya itulah yang nanti dikumpulkan dan ditentukan yang mana yang jadi pilihan Anda penyebab itu gitu ya. Jadi lingkup ininya tetap mencari alternatif penyebab ya. Jangan sampai kemana-mana pertanyaannya. Baik, saya kira begitu ya. Ada pertanyaan sebelum kita menutup acara? Silakan yang ingin menyampaikan pertanyaan sebelum selesai kita Zoom. Maaf Pak, saya izin bertanya Pak. Tadi kan Ya, saya silakan, Bu. menanyakan dengan beberapa orang guru Pak ya. Nah tadi yang ada 3 orang guru yang sudah saya wawancarai, tapi ada 1 orang guru yang kurang paham dengan pertanyaan yang saya ajukan. Jadi saya hanya menanyakan 3 pertanyaan, seharusnya 4 seperti itu Pak pertanyaan saya. Tapi dia kurang paham 1 pertanyaan saya. Jadi dia maunya tidak ditanyakan seperti itu Pak. Jadi yang lembar wawancara saya tadi, apakah tetap harus saya masukkan ke 4 atau memang sebatas dengan pertanyaan 3 saja Pak, dengan yang wawancara dengan guru yang bersangkutan? Yang enggak paham tadi menjawab tapi kan ya. Jawabannya, aduh saya kok enggak paham, tidak ngerti. Oh, kalau enggak ada jawabannya enggak usah dimasukkan gitu. Jadi enggak Makanya apa-apa ya nanti Pak? ya itu dibuang aja kalau memang enggak ada jawabannya. Kalau masih ada jawabannya dimasukkan. Jadi kadang-kadang memang ada orang yang diwawancara ini tidak nyambung bisa juga. Tapi kalau setidak nyambung-nyambungnya kalau ada kata-kata yang disampaikan ya itu masuk hasil wawancara gitu. Nanti Ya, tinggal ya, kita dianalisisnya mana yang diambil, mana yang enggak kan gitu kan. ya Pak. Jadi Terima gitu kasih ya. Pak. Ya. Mungkin ada yang lain? Ada yang lain? Pak, silakan Bu Pipit. Ya, saya izin bertanya Pak, untuk kepala sekolah itu masuk rekan sejawat atau masuk pakar tadi Pak? Kepala sekolah ini sebenarnya masuk di yang grupnya guru dan teman sejawat ya. Tapi kalau kepala sekolah itu menonjol dalam arti tidak seperti biasa, misalnya kepala sekolah sekolah unggulan di provinsi satu-satunya itu bisa masuk pakar. Itu ya. Tapi kalau kepala sekolah yang sama, yang rata-rata itu dia masuk tadi itu yang guru tadi, yang kelompoknya hari ini gitu ya. Karena ada kepala sekolah yang misalnya di provinsi itu satu-satunya, misalnya kepala sekolah Taruna Nusantara SMA, nah itu kan bisa masuk pakar dia. Itu dalam konteks sekolah itu gitu ya. Kebetulan kepala sekolah saya S2 Pak, itu bagaimana? Saya ambigu. Oh, kalau S2 enggak apa-apa dipakai pakarnya, maksudnya dipakai sebagai S2-nya bukan kepala sekolahnya. Ya, bidangnya kasih, apa? Dia ya itu dipakai boleh itu. Terima kasih, Pak. Iya. Ya. Terima kasih Bu Pipit. Kemarin ada yang tanya saya, Pak, kalau mantan kepala sekolah ya, tapi cukup berpengaruh dalam masih aktif dalam pendidikan bagaimana, Pak? Pengaruh dalam konteks apa dia? Maksudnya pengaruh masih itu ikut kan organisasi bisa pendidikan gitu Pak, masih sering pramuka juga ikut masihan jadi pembina seperti itu Pak. Ya, kalau dia sering menulis, tulisannya menulis di koran atau sering ini boleh sebagai pakar. Atau kalau dia di PGRI misalnya ketua atau di PGRI bisa masuk pakar di situ. Kalau hanya mantan kepala sekolah terus
perkiraan kita, jangan sampai gitu ya. Ya, Perkiraan kita dia aktif, harus ada buktinya bahwa dia itu memang betul-betul kepakarannya muncul gitu ya. siap. Terima kasih. Mungkin satu lagi teman-teman, mungkin ada pertanyaan? Pak, ini kalau semisal dia itu baru lulus S2, tetapi saat ini dia tidak bekerja di pendidikan. Maksudnya dia belum bekerja di pendidikan, tapi dia baru lulus dari S2, itu bisa apa nggak Pak buat Bapak? Bidangnya apa? S2-nya bidangnya apa? Pendidikan TI, pendidikan komputer. Boleh. Kalau TI boleh, tapi nanti yang ditanya masalah yang urusannya dengan TI ya. Berarti dengan apa namanya, misalnya ada permasalahan yang guru kurang update di TI-nya atau pelatihan TI Gitu. itu ya boleh seperti itu. Ada lagi? Kalau enggak ada, saya pikir sudah cukup ya Bapak Ibu. Sekali lagi besok Bapak Ibu wawancara, dan itu yang diwawancarai adalah pakar, dan sama seperti nanti ya, seperti hari ini dipresentasikan, yang belum presentasi dipresentasikan secara sekilas seperti hari ini tentang apa namanya, isi dan mekanisme wawancaranya ya. Demikian mungkin Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Bu Ning, terima kasih, dan salam sehat dari sini ya. Semoga tetap sehat, jaga kesehatan karena perjalanan Bapak Ibu masih lumayan panjang ya. Jangan sampai ada yang sakit. Terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.